Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya ingin memaparkan hasil kerja saya sebagai kegiatan PKG PJOK Kabupaten Luwu. Yang pertama, diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yang dimana saya ambil tema Sebelkap, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik oleh Wahidin SPD, peserta PKG PJOK Angkatan 2 2024 Sulawesi Selatan. Latar belakang futsal adalah olahraga sepak bola dalam ruangan yang mempertandingkan dua tim yang terdiri dari 5 pemain, termasuk seorang kiper atau penjaga gawang. Futsal tidak seperti sepak bola tradisional, dimainkan di lapangan menggunakan bola yang lebih kecil dan memantul lebih rendah. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu menjelaskan konsep pembelajaran berbasis proyek sebagai cara yang efektif untuk melibatkan siswa secara aktif. Tujuan pembelajaran: mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM. SEM itu Sport Education Model. Di dalam permainan futsal, yaitu Sebelkap, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang ketiga, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks permainan kelompok. Produk utama: pemain futsal harus membantu satu sama lain dan berkoordinasi dengan cepat karena area permainan yang kecil, sehingga kerjasama tim penting untuk strategi. Tim dapat mengalirkan bola dengan lancar, menjaga penguasaan bola, dan menciptakan peluang gol bila ada kerjasama tim yang baik. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Dalam futsal, formasi mengacu pada susunan pemain di lapangan. Untuk membentuk keseimbangan serangan dan pertahanan, formasi 2-2, 3-1, dan 4-0 merupakan formasi yang paling sering digunakan dalam permainan futsal. Yang kedua, dalam konfigurasi 2-2, 2 pemain bertahan sementara 2 lainnya penyerang. Konfigurasi 3-1, penampilan 3 pemain di lini tengah dan 1 bek yang memberikan keseimbangan pertahanan dan serangan yang lebih baik. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, semua terlibat dalam pemilihan lomba. Yang kedua, siswa mampu menyusun program latihan yang efektif. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil latihan dan strategi lomba. Struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Nama proyek Sebelkap. Jenis kegiatan kokurikuler. Model pembelajaran, model pendidikan gerak. Skala program, seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Pengaturan program, waktu 26 November sampai 5 Desember tahun 2024. Tempat, lapangan sekolah, ruang kelas, dan fasilitas olahraga lainnya. Peran anggota komunitas atau rekan sejawat. Pertama, guru PJOK mengembangkan materi
yaitu pembimbingan latihan dan asesmen. Yang kedua, guru kelas, pembimbingan pembuatan laporan. Dan yang ketiga, presentasi dan asesmen. Selanjutnya, sumber daya atau aset dan implementasi. 1. Aset manusia. Peserta didik, yaitu mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, berikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan pilihannya sendiri. Yang kedua, rekan sejawat, berkolaborasi, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, bentuk tim kerja yang solid. Yang kedua, aset sarana dan prasarana, yaitu 1. Lapangan sekolah digunakan untuk latihan sepak bola. Yang kedua, alat olahraga dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, aset finansial, dana bos digunakan untuk membiayai pelaksanaan latihan dan lomba. Keempat, aset sosial budaya, yaitu masyarakat dan orang tua, dukungan murid. Produk hasil karya. Yang pertama, turnamen langsung yang diarahkan di sekolah. Yang kedua, laporan kegiatan. Yang ketiga, dokumentasi foto dan video. Dalam konfigurasi 2-2, 2 pemain bertahan sementara 2 lainnya menyerang. Konfigurasi 3-1 menampilkan 3 pemain di lini tengah dan 1 bek yang memberikan keseimbangan pertahanan dan serangan yang baik. Produk utama, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis Sport Education Model atau SEM dengan mengadakan turnamen futsal Sebel Cup yang diikuti kelas 4, 5, dan 6 di SDN 22 Belopa, Luwu, Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya evaluasi. Yang pertama, lini masa evaluasi, yaitu selama, dalam, dan setelah pelaksanaan proyek. Yang kedua, sumber data, observasi, wawancara dengan siswa dan guru, dokumentasi. 3. Kegiatan dan hasil lomba. 4. Teknik pengumpulan data, jurnal lapangan, angket, dan tes unjuk kerja. 5. Pelaku evaluasi. Yang pertama, guru PJOK, yaitu mengevaluasi perkembangan latihan sepak bola. Yang kedua, guru kelas, mengevaluasi laporan dan presentasi. 3. Kelompok jenis olahraga dan seni. Kemudian selanjutnya, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Yang pertama, tantangan, yaitu kurangnya minat siswa, keterbatasan waktu, dan cuaca yang tidak mendukung. Yang kedua, solusi, yaitu motivasi tambahan, penyelesaian jadwal latihan, dan penggunaan fasilitas indoor jika diperlukan. Kesimpulan, ringkasan tujuan, yaitu mewujudkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa dan meningkatkan prestasi siswa dalam lomba. Yang kedua, harapan, lewat PJBN proyek Sebel Cup dengan model pendidikan gerak diharapkan dapat memotivasi siswa terus aktif berolahraga dan meraih prestasi terbaik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian
Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.